Who are you? Hai, aku Soen, juru sequencing kamu dari masa depan. To talk. She knows everything about me. Every little details of my samples. Nanti kalau kamu ke Fakultas Biologi UGM, kamu ke IGF ya? Kita ketemunya di sana. Oke, karakter people, kita kembali lagi di acara Ngopi Tipis, ngobrol pikiran dan juga tipis-tipis. Kali ini kita kedatangan welcome to Eliora. Oke, ini Eliora mirip-mirip orang Jepang ya, kalau nggak salah ya. Kejauhan mas. Oh, kejauhan. Oke. Ini Eliora kebetulan asli mana nih, Eliora? Saya asli Riau kebetulan. Asli Riau ya. Nah, ini Eliora sendiri itu adalah seorang mahasiswi aktif ya. Betul. Di UGM, jurusannya adalah biologi. Nah, ini ngomong-ngomong tentang ilmu biologi nih Eliora, ini kan kira tuh tadi kamu adalah seorang anak Jepang yang memang suka sekali di laboratorium gitu ya. Secara looknya itu udah anak lab banget ya. Secara look ya mas? Ya, secara look ya, oke. Nah, apakah memang kepeminatan Eliora itu di wilayah biologi itu memang dari kecil terbentuk, atau memang itu dapatnya dari di usia-usia ketika waktu-waktu masa-masa SMA nih kira-kira? I could say sih SMA sih mas. Jadi memang dari dulu ya seperti anak kecil umumnya, sains itu menarik gitu ya mas. Oke. Especially pas SMA, itu saya dapat perbandingan gitu yang kurikulum Indo sama yang ada Cambridge gitu. Jadi kita dulu di SMA saya ada biologi sama ada sains. Sains itu including biologi juga. Nah, ternyata substansi keduanya beda gitu. Karena ketemu deh, ke expose deh ke apa sih biologi itu gitu. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong tentang wilayah biologi ya. Ini berarti dulu pasti kalau otomatis ya SMA-nya pasti jurusan IPA ya. Betul. Pernah ikut Olimpiade Sains juga nggak waktu itu dulu? Enggak sih mas, kebetulan pas SMA itu kan memang lagi COVID. Jadi I'm not really exposed to online that ya, online. Oke. Nah, ini kita dari Riau ya, dari Riau terus akhirnya berkuliah di UGM saat ini ya. Nah, ini ngomong-ngomong kalau di wilayah UGM atau mungkin di kampus-kampus besar lainnya nih, ini kan cenderung dengan keuletan ya, prestasi dan lain-lainnya. Nah, ini sebenarnya untuk di wilayah Eliora sendiri ini, apakah termasuk golongan anak-anak yang kalau prestasi mungkin pasti iya, ya. Apakah memang cenderung dengan golongan mahasiswa yang kupu-kupu nih, kuliah pulang, atau lebih suka mengembangkan dirinya di hal-hal yang lain nih kira-kira dari Eliora? Kalau saya pribadi kupu-kupu is a big no, karena apalagi saya kan merantau gitu ya mas. Jadi kalau kupu-kupu kok boknya apa ya, hening gitu loh, jadi nggak bisa, mending disibukin aja gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang kesibukan di luar perkuliahan nih Eliora nih, sebenarnya suka mengembangkan diri di wilayah apa aja nih kira-kira? Itu good question, karena sebenarnya kalau ditanya specifically apa, saya nggak bisa jawab. Cuma memang I'm an extroverted person gitu, jadi memang suka di ranah sosial dan segala macam. Jadi saat nge-lab ada waktu nge-lab sampai lembur, tapi harus diimbangi dengan kegiatan yang lebih sosial gitu. Contohnya yang mungkin ya conference, atau juga volunteering. Nah, ini kalau dari Eliora sendiri, ini kan kayaknya juga terlibat di wilayah kepemudaan global ya. Salah satunya ada ASEAN Youth Summit dan juga Japan Youth Summit. Nah, ini udah Jepang banget ya ini ya berarti ya. Nah, kalau dari kegiatan itu sendiri, itu peran Eliora bagaimana nih kira-kira di wilayah itu? Kebetulan kemarin saya dikasih kepercayaan untuk jadi project leader. Jadi kita ada organisasi namanya Global Youth Ambassador, dan di mana di situ ada 2 cabang, yaitu volunteer dan conference. Kebetulan saya megang yang di conference. Conference sendiri juga ada 2 program, yaitu Asia Youth Summit dan Japan Youth Summit. Kebetulan dua-duanya saya pegang kemarin. Kegiatannya itu ngapain aja sih kalau untuk di wilayah sebagai conference ambassador kayak gitu ya kira-kira? Kalau terkait kegiatan sebenarnya ada yang pre-conference sama pas conference-nya, of course ya. Mungkin yang dilihat sama orang itu cuma pas kegiatan conference, wah dia kesini gitu. Cuma sebenarnya di balik itu pre-conference itu sangat rumit gitu loh. Mulai dari kita menjalin hubungan dengan universitas yang kita tuju,
untuk mencari conference roomnya sendiri mungkin hal simpel, tapi jujur di saya yang backgroundnya juga science, it's pretty hard untuk belajar dari awal. Oke. Gini, kalau untuk di wilayah ambassador ya, tadi kan ambassador ya. Ambassador itu hanya nama organisasinya. Oh, oke. Saya sendiri project leader. Project leader, oke. Kalau project leader, kalau delegates beda ya? Beda. Delegates itu orang-orang yang mengikuti conference itu. Oke. Kalau dulu aku pernah jadi delegates kepemudaan yang SDGs. Tapi itu memang beberapa kali mengikuti conference besar dan juga terlibat untuk menginfluence program-program tersebut. Nah, bedanya nih antara delegates dan project leader itu bagaimana kira-kira? Oke, nah kalau project leader itu kalau misalnya we put it into simple words itu kayak komitinya, panitianya. Oh, panitianya, oke. Sedangkan untuk delegates, of course, orang yang nanti ada di sebagai peserta gitu loh. Oke. Berarti, project leader itu kayak memfasilitasi kegiatan tersebut ya. Betul. Oke. Nah, dari pengalaman itu semua nih, kayaknya kan berarti ketemu sama orang-orang dari berbagai negara nih, Eleora. Berapa negara tuh waktu itu? Wah, banyak. Tapi Asia Tenggara pasti ya, ASEAN ya? ASEAN pasti, cuma kalau yang Japan Youth Summit itu cenderung lebih lebih diverse gitu. Jadi misalnya dari Kazakhstan juga pernah. Yang paling unik itu saya pernah Trinidad ya kalau nggak salah. Trinidad. Rata-rata pada waktu momen kamu itu pembahasan yang sedang intens di wilayah tersebut apa itu kira-kira di area-area kegiatan itu? Jadi biasanya kan ada isu nih, isu geopolitik atau isu yang lainnya, itu apa tuh kira-kira? Jadi kan setiap conference kita memang ada tema yang berbeda-beda gitu ya Mas. Nah mungkin ini sedikit bias, tapi saya sendiri mungkin karena background saya biologi, saya suka banget kalau mungkin sustainability. Tapi ada juga sub theme. Jadi kita tuh bagi delegates itu jadi beberapa divisi, kalau nggak salah 5 divisi. Di mana 5 divisi ini punya 5 subtema yang berbeda. Nah, subtema itu apa aja? Bisa kayak misalnya gender equality, kemudian juga bisa pokoknya SDGs itu akan diimplementasikan ke si subtim itu. Saya lupa ya karena udah agak lama. Cuma ya akhirnya ada tema besar dan itu semua disokong oleh subtema yang SDG tadi. Environment ya tadi ya mungkin. Iya. The top subtim biasanya environment. Berarti itu tahun berapa tuh Eleora? Itu 2025. 2025 kemarin ya. Kemarin. Itu online atau offline ya? Offline di mana tempatnya? Jadi kan saya udah pegang 4 program, 2 untuk Japan Youth Summit, 2 untuk Asia Youth Summit. Kalau Japan Youth Summit sendiri dua-duanya di Tokyo. Tapi satu itu kemarin ada di Meiji Gakuin University. Satu lagi kemarin kita tidak berafiliasi dengan universitas. Untuk yang Asia sendiri kemarin kita sempat di Bali, di Guyana. Dan satu lagi di Thailand, tapi memang tidak ada afiliasi dengan universitas. Ini berarti kegiatan ini itu ada yang berafiliasi dengan univ, ada yang tidak. Betul. Kalau yang tidak, berarti apply-nya ini dapat informasi dari mana nih, Eleora? Kalau boleh tahu. Informasi gimana tuh? Untuk menjadi bagian dari mereka, misalkan nih, untuk teman-teman yang mungkin siapa tahu, aku pengen nih kegiatan kepemudaan yang global nih, gitu loh. Jadi kalau misalnya untuk tempatnya sendiri, misalnya di Thailand gitu, biasa kita ada kerjasama sama hotelnya untuk conference room. Namun untuk yang menjadi pembicaranya, panel discussion kita bilangnya, itu biasa kita ada narik orang, misalnya kayak di Thailand tokoh-tokohnya siapa aja sih. Dan ya kemudian untuk promosinya segala macam itu ya of course dari Instagram kita. Puji Tuhan lagi naik juga engagement. Gitu. Berarti memang ada penawaran juga ya waktu itu. Menarik ya. Karena berpotensi, jadi mungkin ada yang menawarkan gitu ya. Nggak usah dicari-cari berarti ya kalau yang udah berpotensi ya. Tetap kita yang jemput bola sih. Programnya itu berputar gitu, nggak cuma di misalnya hari ini di Bali, besok itu pasti beda lagi. Jadi kan karena dia tidak di satu tempat yang pasti. Of course kita harus jemput bola kemana-mana. Itu yang salah satu challenge di project leader. Berarti memang berganti-ganti daerah ya. Berganti-ganti negara. Kalau yang Asia. Yang Asia, Nah, ini berarti pembagiannya ini gimana nih secara manajemen waktu nih? Apakah di kegiatan-kegiatan tersebut, apalagi ini ke Tokyo juga kan, mengganggu wilayah lingkup untuk aktivitas mahasiswa perkuliahan enggak nih?
I would be lying kalau aku bilang tidak mengganggu. Of course ada disruption di situ, cuma saya juga apresiasi kalau misalnya saya harus keluar gitu, misalnya kayak ke Jepang selama mungkin 1 minggu, dan itu masih di jadwal kuliah, itu fakultas sangat membantu gitu. Surat dispensasi aman semua. Karena memang keperluan khusus dan positif. Jadi nggak dipersulit lah. Gitu. Berarti malah bisa mendukung semacam kegiatan potensi prestasi mahasiswanya juga ya. Betul. Saya senangnya sih di situ, nggak dipersulit lah mahasiswa kalau terkait itu. Cuma memang mungkin hal-hal yang berbau praktikum, kan kita dari biologi banyak praktikum ya Mas ya. Jadi kayak kadang-kadang tuh harus izin yang nanti inhalnya itu di akhir gitu. Nggak bisa langsung kita kita minta izin, kita skip, nggak bisa, ada pertanggungjawaban di akhir. Tetap di belakang ada harga yang harus dibayar untuk mempraktikumkan itu juga ya. Betul. Oke lah, paling nggak yang antara kewajiban dan itu juga udah balance ya Eliora ya. Betul. Dari semua kegiatan, nah ini kan kayaknya kemarin aku lihat Eliora sendiri itu karena muncul di berandaku yang tentang video, kalau nggak salah kan itu kayak parodinya sore ya. betul. Itu jadi apa namanya kemarin? Jadi Soen. Soen ya, Soen. Kebetulan nama depan saya. Oke. Nah itu kan nama depannya kan Eliora, depannya? Nama saya itu Soen Eliora. Depannya Soen, sebagainya Eliora ya. Nah kemarin itu menarik nih, aku lihat loh. Bentar, ini apakah film yang lain ya gitu? Oh ternyata tuh parodi ya. Parodi memperkenalkan apa tuh Eliora, kan kayaknya kalau sore kan istri dari masa depan nih. Kalau Soen itu apa nih Eliora? Mungkin bisa diceritain sedikit gitu kok bisa. Terus akhirnya malah kesini ternyata lab gitu ya. Lab, back to lab gitu jadi ya. Jadi memang kalau untuk kemarin parodi sore yaitu Soen, itu kita lagi mempromosikan startup biologi gitu, startup di Fakultas Biologi namanya IGF. Integrated Genome Factory. Jadi itu merupakan sebuah layanan jasa untuk sequencing gitu. Sequencing itu apa sih kalau boleh tahu? Sequencing itu apa? Mungkin nanti bisa cek di IGF Mas. Mungkin di follow gitu ya. Mungkin bisa di follow. Segitu aja ya mungkin ya. Iya segitu aja. Biar bisa langsung klik. Siap. Nah ini menarik ya. Antara dunia akademis sebagai seorang biologi ya, sains lagi, tetapi juga merambah di wilayah otak kanan ya. Kalau kreatif kan otak kanan ya. Iya betul. Kan? Nah, pembuatan konten kreatif dan juga beberapa proyek karya yang lain ya, Eliora. Tadi kan selain dari startupnya di wilayah biologi, Eliora kan juga katanya punya semacam produk startupnya sendiri nih. Itu namanya apa Eliora? Itu kita ada production house kecil-kecilan namanya Genkre. Genkre. Genkre itu di situ itu mengolah apa aja nih Eliora kalau boleh tahu? Jadi mungkin hal yang unik gitu ya Genkre sendiri itu adalah kita memang basicnya production house, namun kita itu merambat ke science communication. Jadi misalnya nih ada dosen atau misalnya akademisi, peneliti, mereka udah memiliki sebuah riset yang kompleks gitu ya. Cuma mereka susah nih untuk translating itu ke orang-orang awam gitu, untuk translating itu publicly gitu ya mungkin. Nah kita di situ ngebantu. Jadi dari pre-production sampai production kita bantu untuk supaya memastikan si informasi yang mau disampaikan tersampaikan dengan baik. Berarti contoh kita ambil studi kasus ya. Boleh. Ada satu makalah karya ilmiah misal, itu berupa apa? Skripsi, jurnal atau apapun terserah. Yang dalam berbentuk teks atau kertas atau buku ya. Artikel, jurnal, whatever. Nah, dari si penulis atau mungkin si istilahnya yang berkepentingan ya. Tolong dong ke nama startupmu apa tadi? Gen Kreatif. Gen Kreatif. Kenalkan dong hasil karyaku yang masih berbentuk tulisan ini. Nah nanti bisa nih diubah jadi semacam entah video, entah alur cerita atau apapun bisa ya? Bisa banget. Itu punya Eliora sendiri? I wouldn't say itu punya aku sendiri, karena kebetulan aku join di situ. Kita itu ada namanya Kak Chandra yang ngajakin aku pertama kali. Berapa orang? Kita sekarang bertujuh bertujuh kerjain di situ. Jadi memang sebenarnya berawal dari sore gitu. Akhirnya
kayaknya oke nih dilanjutin gitu. Iya. Ayo gitu. Oke. Oh, dari project Soen dulu ya. Terus kayaknya kalau ini kayaknya menarik nih untuk kedepannya ya. Betul. Oke. Juga mungkin karena di Jogja sendiri banyak universitas, banyak akademisi, peneliti, researcher, oh, iya, banyak student gitu ya, yang tertarik untuk oke, aku pengen bikin skripsiku mungkin menjadi sebuah publikasi yang nggak cuma publikasi secara tulisan, tapi juga secara lisan. Ya, gitu. benar. Soalnya kalau memang secara tulisan saja pada saat ini memang beberapa manusia itu ada banyak yang memang tidak menyukai untuk membaca secara utuh atau yang lain lah. Dan memang ada hal-hal tertentu yang bisa kita implementasikan dengan secara lisan atau bentuk visual gitu ya. Betul. Itu disitulah peran genre ya. Gen kreatif ya. Itu seorang ya. Oke. Nah, ini kebetulan udah ada berapa orang yang dihandle nih untuk jasanya ini, untuk genre pada saat ini? Kalau kita sendiri untuk mungkin tahun ini ya, karena baru kita coba untuk explore lagi, itu memang di kuartal pertama itu sangat-sangat sepi. Cuma kebetulan sekarang lagi ada proyek dengan dosen biologi juga gitu untuk ngerjain penelitian beliau. Karena memang setahu saya di hibah beliau itu harus punya output berupa ya kayak gitu video visual gitu. Ya. Sekarang visual. Kayaknya udah ada tambahan-tambahan seperti itu. Betul. Jadi ya udah minta tolong ke kita. Awalnya bahkan sebelum genre itu ada. Jadi ini repeat customer gitu. Repeat. Nanti moga-moga setelahnya repeat ya. Ini berarti kayak PH ya gitu ya. Semacam PH. Tapi khusus ya. Untuk itu aja ya. Science communication ya. Harus berupa tulisan gitu yang translate. Misalnya event-event yang berbentuk, misalnya kemarin terakhir banget itu di biologi di November saya lupa, itu ada research day. Kebetulan di situ saya juga salah satu komite untuk pelaksana mahasiswa. Ya udah kita gabung sama Genkre di situ. Jadi untuk dokumentasi atau promosi itu dibantu Genkre juga. Oke. Berarti memang terbuka untuk sebuah penyaluran informasi melalui media ya mungkin ya, lebih besarnya kayak gitu ya mungkin. Betul. Ya. Meskipun kita lebih fokus ke sains. Oke. Yang fokusnya sains, tapi kalau memang ada penawaran yang lain dan masih gas saja ya. Gas saja. Oke. Nah, ini berarti base di Jogja ya PH-nya. Oke. Berarti yes. Berarti menarik nih, ada mahasiswa aktif terus berprestasi. Ini kumlot nggak nih? Aduh, pakai doa ya. Oh ya, oke. Masih sedikit panjang lagi. Oke, sedikit kumlot ya. Kita harapkan. Oke. Betul. Ya. Tapi paling nggak kan secara keaktifan udah terus di wilayah kepemudaan juga ya, global lagi ya. Nah, terus punya karya juga bareng teman-teman ya, startup itu tadi ya, Genkre ya, Gen Kreatif ya. IG-nya ada nggak nih Genkre nih? Ada banget. Oke, apa namanya? Kreatif. Berarti terdiri dari 7 orang ya, Eliora. 7 orang. Foundernya siapa, Eliora? No. Foundernya itu Kak Chandra kebetulan. Foundernya Kak Chandra. Kak Chandra itu mahasiswa biologi angkatan 22, jadi satu letting di atas saya. Oke. Beliau memang sangat talented di bagian visual gitu, photographic. Terus ternyata ketemu temennya juga suka banget di daerah situ, tapi lebih ke editing. Udah seperti Upin dan Ipin ya, ketemu jadi deh produknya. Gitu. Kalau Eliora sebagai talent atau sebagai apa? Saya di situ kalau secara struktural itu co-CEO untuk bisnisnya. Bisnisnya. Jadi teman-teman ada yang handle production, saya di bisnis. Jadi hopefully bisa mengcatalyze. Business development ya, atau B2B ya nanti akhirnya. Jatuhnya. Oke. Menarik. Oke. Nah ini Eliora. Kira-kira dari semua hal yang dilakukan Eliora, dari semua ini kan banyak banget nih. Kira-kira hal apa nih yang paling bisa membuat Eliora itu menemukan titik temu aha momen, atau mungkin bisa ini aku banget nih. Itu kira-kira di wilayah yang mana nih kira-kira? Nah sebenarnya kalau untuk this really defines me, itu kayaknya perjalanan masih jauh ya. Yang pada saat titik ini dari saat ini. Kalau saya sendiri kemarin itu ada di project leader sih waktu saya megang di Jepang gitu. Jadi memang salah satu delegates kita ada kebetulan beliau itu dari Filipina.
saya mikir awalnya tuh kayak oke, mungkin impact si Japan Youth Summit ini berkesan bagi orang-orang yang mungkin pertama kali going abroad, mungkin event, tapi untuk perempuan ini salah satu delegates kami itu sangat menarik gitu. Jadi somehow some way saat kita melakukan program itu, beliau mempresentasikan bersama timnya of course tentang kayak untuk awareness tentang disability. Tapi dia sangat menggebu-gebu gitu ya Mas. Saya juga kayak kok ini kayak ada something personal ya. Powerful ya. Powerful banget gitu. Dan terakhir ternyata beliau punya anak yang punya disabilitas. Gitu. Dan it really opens mindset semua orang tentang accessibility di situ, dan saya ngerasa oh ternyata platform-platform seperti ini tuh sangat diperlukan ya sekarang gitu. Dan I'm really interested untuk menjadi salah satu katalisator di situ. Jadi science gak bisa sekedar cuma di lab, tapi itu juga harus di publish gitu. Ya. Karena memang dari wilayah dulu biasanya memang kalau di wilayah science ya rata-rata ada seringnya itu di lab ya, jarang terpublish juga ya. Ya memang ada hal-hal khusus yang memang harus dirahasiakan juga sih sebenarnya mungkin. Betul. Ada. Kalau di biologi itu sampai ambil jurusannya apa ini? Saya ambil biologi. Jadi biologi murni. Ya. Lucunya di UGM kan memang fakultas biologi itu sendiri, jadi nggak gabung sama MIPA. Ya. Udah sampai percobaan apa aja nih kalau di biologi ini? Oh, percobaan apa? Hewan pernah. Hewan pernah. Manusia yang organ atau apa yang itu kedokteran ya mungkin ya. Kalau hewan paling uji coba sampai mentok di hewan apa? Tikus pernah ya pasti ya. Reptilia pernah. Reptil, good question. Pernah Mas. Pernah ya? Iya, apa itu ya kemarin. Jadi kita memang belah tropis apa ya nama spesies. Itu kalau hewan yang mau diuji coba itu kalau mau dibelah berarti dibius dulu gitu ya? Betul, ada yang di euthanize atau dimatiin, ada juga yang mungkin dibikin unconscious aja. Oh, dibikin kayak dia separuh sadar gitu. Separuh sadar. Terus di operasi gitu ya? Dioperasi. Ya nggak apa-apa ya. Kasian ya. Tapi ya dulu kan di SMA juga pernah ngalami juga ya. Di SMA saya COVID, Mas. Oh, COVID ya. Oh iya, di online ya. Aku dulu pernah soalnya yang di SMA biologi itu ngalami juga. Tapi preparat terus. Tapi kalau pas hewan itu kalau nggak salah dulu memang kayaknya tikus atau apa kayak gitu, aku lupa. Udah lama sih. Ya, kalau di biologi memang untuk di semester awal dikasih coba semuanya. Semua lab dikasih coba. Mulai dari semester 4, 5 dan seterusnya itu baru ada penjurusan. Oh, semester berapa itu ada penjurusan? Iya, jadi kita udah bisa mulai untuk memilih mata kuliah pilihan. Dan kemudian nanti di semester semester berapa saya kemarin ya? Semester 5 kayaknya ya. Jadi kita tuh udah mulai milih DPS. Oke. Nah ini cukup menarik sih dari sains ya. Memang aku juga dulu salah satu tertariknya di Malaysia ya di biologi sih. Sama kimia juga iya ya. Karena kayak ada mengekstraknya gitu ya. Benar. Nah, Eliora ini kan udah banyak kegiatan ya. Mahasiswa aktif pula, terus udah ada peminatan juga nih. Hobi apa yang dijalani? Saya sempat hobi nyanyi, I guess. Oke, dari itu semua kan berarti kamu tipikal orang yang mungkin ya sedikit lebih suka ke conference ya, delegates ya, terus istilah bertemu dengan banyak orang. Betul. Ya, berarti business development lah ya. I guess so, bisa. Ya, secara perjalanan pada saat ini ya. Kalau masa depan nanti masih misteri. Misteri. Masih jauh ya, Mas. Ya, nah ini ngomong-ngomong Eliora, ada pesan-kesan nggak nih untuk memotivasi teman-teman yang masih pada kuliah nih? Kira-kira Eliora untuk menjadi seorang mahasiswa yang aktif dan hidup dengan beberapa hal kreativitas di luar sana dan mampu untuk membuat dirinya berkembang, itu harus bagaimana sih kalau dari Eliora? Sebenarnya tidak ada step by step guide ya untuk itu ya Mas ya. Sebenarnya lebih ke make yourself open for new opportunities aja sih, karena kalau kita sendiri yang menutup pintu itu siapa lagi yang mau bukain gitu loh. Jadi tetap terbuka aja, of course harus difilter juga ya Mas opportunity ya. Cuma kalau saya pribadi, saya lebih suka high impact opportunity. Jadi untuk yang low impact mungkin di semester awal saya buka cuma untuk semakin kesini
cari yang lebih high priority. Jangan mencapaikan dengan kegiatan-kegiatan yang menurut kita cuma kayak low priority lah. Iya, ya, istilahnya tidak terlalu substansial. Oke. Berarti lebih apa namanya, cenderung kita membuat diri kita agar terus bertumbuh gitu aja ya Eleora. Betul. Dengan beberapa kegiatan yang mendorong kita untuk maju. Betul. Oke. Mungkin dari kita segitu dulu ya teman-teman, sampai ketemu lagi di acara Ngopi TV selanjutnya dan juga dengan Genre ya. Mungkin siapa tahu nanti ada yang mau pakai jasanya di Gen Kreatif, bisa kunjungilah Eleora ya di IG-nya ya. Mungkin ada yang mau skripsinya dijadikan video, penelitian yang Evernote. Bisa di Genre ya. Nanti mungkin ke IG-nya Eleora, nanti di situ bisa bisa banget. Bisa banget lah ya. Oke. Salam.